Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini gue tujukan buat diri gue sendiri. Dengerin ya bro, bismillah. Yes. Jangan maksiat, 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 jangan maksiat. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Jangan berzina. Jangan korupsi. Jangan maksiat, 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 jangan maksiat. Lebih baik poligami. Barakallah. Thank you Bang Aldi, thank you lagunya. Sama-sama, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli kubur. Insya Allah ahli surga. Amin, amin. Gue juga ahli kubur bro. Amin, amin. Ya. Bang Aldi, namaku Hasan. Bang Aldi apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Brother apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak udah mau datang ke sini Bang Aldi. Insya Allah. Ini channelnya namanya Are We Okay. Jadi kita tujuannya pengen sharing ke teman-teman. Ya. Siapa tahu dari sini teman-teman jadi tahu oh ternyata kehidupannya Bang Aldi itu yang sebenarnya berbeda dengan yang kita yakini bahwa Bang Aldi ini cari sensasi, Bang Aldi gini. Kita pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa there is something else in you gitu. Dan aku juga berharap aku juga tahu dari dulu nggak mungkin Bang Aldi itu ya yang sepenuhnya kita lihat di layar kaca atau di YouTube. Bentar ya bro. Yes. Sorry. Silakan. Takut jatuh. Ya. Ini gitar, bukan gitar Roma Irama soalnya. Siap Bang. Ya jadi memang gue cari sensasi bro. Oke. Ya. Boleh diceritain tuh gimana Iya. tuh? Lo tau baju gue nih? Tulisannya apa? Hijrah. Nah, gue belum hijrah. Oke. Ya. Insya Allah hijrah. Jangan takabur. Oke. Ari Untung juga belum hijrah. Tengku Wisnu belum hijrah. Insya Allah hijrah. Oke. Hijrah sesungguhnya di mana? Insya Allah nanti di surganya Allah. Itu baru hijrah. Hijrah dari dunia, tempat kebaikan dan kejahatan. Dunia ini tempat kebaikan dan kejahatan. Surga tempat kebaikan, neraka tempat kejahatan. Jadi dunia ini, yaitu percampuran itu. Tinggal kita pilih mau melakukan kebaikan atau kejahatan. Tapi kejahatan sama kebaikan tipis pak. Oke. Lo ngelakuin kebaikan, itu kadang-kadang lo jadi takabur, akhirnya jadi kejahatan. Oke, kalau aku boleh ngomong, jangan-jangan maksud Bang Aldi cari sensasi cuma untuk dapat spotlight supaya bisa dakwah, maksudnya Bang Aldi. Insya Allah. Wow. Tapi jangan maksiat. Oke. Gua memang melakukan kegilaan. Tadi gua jangan maksiat. Ya, oke. Melakukan kegilaan pak. Oke. Tapi nggak maksiat insya Allah. Oke. Liriknya tadi apa? Jangan korupsi, jangan berzina, Jangan maksiat. dan maksiat. Iya. Yes. Jadi Bang Aldi doing something yang mendapatkan attention ketika orang memperhatikan, baru Bang Aldi dakwah. Insya Allah. Harusnya ngapain lagi? Kalau bukan itu. Oke. Yang aku ingin tanyakan ke Bang Aldi. Dulu aku tahu karirnya Bang Aldi ya. Bang Aldi itu seorang artis ya, aktor sinetron, aktor layar lebar. Lalu menikah dengan Mantan suami Dewi Persik. lalu menikah dengan Dewi Persik. Iya. Kan mau ngomong. Oh iya. Lalu menikah dengan Dewi Persik. Iya. Kemudian berapa tahun gitu ya berpisah? Berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun menikah. Setahun, 2 tahun nikah, setahun saya kabur-kaburan. Oke. Jadi suami yang nakal, suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, Dewi Persik sudah setia, baik. Ya, jadi istri yang selalu ngulek sambal buat suaminya, masak. Oke. Di luar orang taunya dia diva, Oke. tapi di rumah masya Allah. Nih Angga Wijaya, lo tanya ntar undang suaminya kemari. Ya, tanya Saipul Jamil juga. Masya Allah. Saya udah ngomong di podcastnya Dewi juga. Ya, saya minta maaf ke Dewi Persik. Waktu jadi suaminya saya tidak bertanggung jawab dan nakal, playboy, ya. Masih umur berapa Bang Aldi waktu itu? 25 kalau nggak salah ya. Jadi dia lagi rock and rollnya, tiba-tiba nikah.
Ya, tiba-tiba nikah. Kaget dong bro. Paham. Dan akhirnya Dewi juga bilang, iya waktu itu Mas Aldi masih muda, tapi dia di bawah saya umurnya. Saya 25, beliau 21 karena beda 4 tahun. Oke. Beliau lebih muda dari saya. Oke. Gitu. Jadi nah akhirnya udah nggak jodoh kan, rezeki jodoh maut kan Allah yang ngatur ya. Ada juga suaminya bandel tapi kalau memang jodoh masih jadi suami istri gitu. Qadarullahnya suami dia sekarang Angga Wijaya. Nggak banyak orang yang dengan kebesaran hatinya mengakui ya Bang Aldi ya, kayak Insya Bang Allah, Aldi. insya Allah. Wow. Oke. Dan silaturahmi tetap terjaga bro, alhamdulillah. Itu yang aku salut sih Bang. Gue malah pengen ngeliat cium konten- pipinya Angga Wijaya, suaminya. Oh betul. Gue pengen banget cium pipinya. Suaminya ya Bang cium ya. jidatnya, cium pipinya. Ya nggak apa-apa. oke, nggak apa-apa kalau suaminya Bang. Dan insya Allah ntar Saiful Jamil udah keluar dari sekolah, gue pengen cium pipinya. Oke. Atau besok kita berangkat ke Bang Ipul, kita Silaturahmi. Iya, Boleh. insya Allah. Oke Bang Aldi. Setelah itu Bang Aldi pisah ya, nggak berjodoh. Aku sempat dengar Bang Aldi kena sakit ya. Kanker. Sakit kanker. Iya. Kanker getah bening. Limfoma bukan? Limfoma Hodgkin. Dan buat teman-teman yang nggak tahu limfoma, bahkan teman sahabatku SMA itu ada yang meninggal karena kanker limfoma stadium 4. Gak ada hubungannya mati sama sakit bro. Aku dengar itu juga di kontennya Dewi Persik sama Bang Iya. Aldi. Bang Aldi bilang kalau kanker tuh nggak ada hubungannya dengan sakit, dengan itu semua qadarullah. Qadarullah. Rezeki jodoh maut itu rahasia Allah. Oke. Lu nggak pernah tahu siapa jodoh lo nanti sampai surga, nggak pernah tahu. Oke. Istri lu punya Sudah barusan menikah? poligami berkah. Enggak. Hah? Enggak. Jadi yang berkah apa? LGBT. Enggak. LGBT nggak berkah. Ya benar. Enggak. Aku nggak mau poligami. Nggak mau lu istri lu denger kan? Iya. I love her so. Ya pasti lo love her. Makanya lo nikahin. Iya betul. Lo lebih cinta Allah apa istri lo? Allah dulu. Ya udah, poligami berkah. Enggak. Ya terserah lo. Yes, thank you. Ya udah. Thank you very much. I love you too. Oke. Oke Bang Aldi. Bro, nggak ini biar nggak beli. Oke, nggak apa-apa. Sholat berkah, Yes. silaturahmi berkah, zakat berkah, nikah berkah, Yes. poligami Buat Mas Aldi mungkin berkah, mungkin memang berkah. buat baginda Rasul Muhammad SAW. Mungkin berkah, cuman pilihanku untuk enggak. Insya Allah ya, Gue aku nggak bisa janji Gue ya. nggak nyuruh lo poligami bro. Gue nggak nyuruh lo poligami, itu haknya Allah. Terjadi atau tidak poligami, bahkan terjadi atau tidak pernikahan lo yang sekarang, itu Allah yang tentukan. Bisa juga lo pas pengen ijab kabul, Allah cabut nyawa lo, karena serangan jantung, betul. nggak terjadi pak. Betul. Gue cuma mau bilang, poligami berkah, Oke. sholat berkah. Oke, and I respect that. Aku respect Bang Aldi. Masalah lo poligami nanti atau enggak, itu urusan lo sama Allah. Betul. Lo ikhtiar, Betul. itu yang terjadi dalam diri gue. Gue jadi presiden poligami, Oke. ya qadarullahnya pas gue mati atau gue wafat, kalau istri gue cuma satu, ya alhamdulillah. Oke. Kalau ternyata gue wafat sama seperti almarhum Ustadz Arifin Ilham, istrinya 3, ya alhamdulillah juga pak. Oke. Itu qadarullah semua. Oke, good for you. Bang Aldi, aku lanjutin yang tadi soal sakit ya. Bang Aldi, kalau misal di flashback ke semua hidupnya Bang Aldi, apakah yang sakit itu yang paling di bawah Bang? Kondisi yang Bang Aldi yang paling drop tuh saat itu atau ada lain lagi? Pernah cerita Nabi Ayub? Yes. Apa ujiannya? Sakit. Ya, berarti itu bukan bikin drop pak. Justru malah bersyukur sama Allah. Oke. Ya, karena sakit itu ternyata bukan azab. Azab itu diceburin seperti Firaun. Oke. Ya, terus juga seperti kaumnya Nabi Lut dihujanin batu. Itu azab. Oke. Tapi cerita Nabi Ayub diberi sakit oleh Allah yang dalam waktu jangka lama. Berarti itu bukan Ya, azab. dan aku juga percaya Allah itu semakin mencintai hambanya semakin diberi ujian. Insya Allah. Iya. Dan Bang Aldi, aku bisa bilang Bang Aldi juga telah menghadapi ujian-ujian dengan sabar gitu. Insya Iya. Allah. Di bagian ujian yang mana yang paling berat menurut Bang Aldi? Kalau dibilang telah, berarti kita sudah berada di surga bro. Oh iya, betul. Sejauh ini yang telah Bang Aldi hadepin, yang paling berat ujian yang pernah Bang Aldi hadepin tuh bagian mana? Ini secara kehidupan personal aja Bang. Gini bro, ini banyak orang podcast atau ngobrol wawancara. Gue pernah diwawancara di TV, gue disuruh nangis. Oke. Ya menceritakan soal kanker gue. Oke. Ya, gue bilang sama produsernya, lo gak akan dapetin itu. Kalau perlu gue pulang, gue balikin uang lo. Karena apa?
pejuang kanker nggak usah nangis depan kamera. Nangis aja pas tahajud. Kalau gue nangis depan kamera, teman-teman gue yang lagi berjuang lawan kanker, lawan sakit, akan drop. Paham. Ya, jadi kenapa gue munculin diri gue yang happy? Ya alhamdulillah, efek baca Al-Quran bikin hati senang, happy. Oke. Ya nggak mungkin gue nggak pernah nangis bro. Gue manusia biasa, bukan pohon rambutan. Apa yang pernah bikin Bang Aldi nangis? Ya kalau gue melakukan kemaksiatan. Wow. Nangis karena menyesal? Pasti bro. Oke. Kalau lu sudah melakukan kemaksiatan nggak pernah menyesal, istighfar Bang Aldi, deh, istighfar. Keberatan nggak kalau sharing? Apa yang pernah sampai bikin Bro, nangis? maksiat itu luas ya. Oke. Lu buang sampah sembarangan juga maksiat. Oke. Melawan ibu maksiat. Ya. Oke. Lu meninggalkan sholat maksiat. Oke. Ya udah. Habis misalkan kita sholat kita tinggalkan gara-gara pekerjaan. Ya, sok sibuk. Kalau nggak ada penyesalan di situ, nggak ada kesedihan di situ, ya berarti banyak istighfar lah. Ya kalau Bang Aldi, bagian mana yang pernah bikin nangis? Soal ibu? Kalau pengen ngomongin soal nangis ya bro. Bukan, aku bukan soal nangis. Iya. Yang Bang Aldi pernah di posisi Pasti. jatuh tuh di Pasti. waktu di masa hidup yang kenapa? Gini bro, baginda Rasul pernah berpesan, ya siapa manusia yang wajib pertama harus kita muliakan? Jawabannya ibumu. Oke. Jawaban kedua siapa lagi? Ibumu. Sahabat bertanya kepada baginda kan? Jawaban ketiga ibumu. Keempat ayahmu. Oke. Ya. Kalau brother tanya, yang bikin saya suffering banget ya, sedih, itu begitu waktu ibu saya terkena stroke. Berapa tahun yang lalu tuh? 20 tahun yang lalu. Dan ibu saya sampai detik ini masih ada sisa stroke-nya ya, karena kena 3 kali serangan stroke. Dan waktu itu saya dari SMA mau masuk kuliah ya karena ibu ada riwayat darah tinggi. Terus waktu itu ibu diajak makan gulai kambing. Oke. Terus pulangnya beliau makan durian. Oh shit. Itu ibu cerita. Ibu cerita. Bang Aldi umur berapa tuh 20 tahun lalu? Saya kurang lebih umur ya kalau lulus SMA SMP 17. mungkin? SMP? Enggak, SMA? SMA, lulus SMA. Oke. Ya sekitar 19-18 kali ya. Oke. Terus? Dan waktu itu saya mau masuk kuliah, ibu saya kena stroke. Kan tangan kanannya kena ya. Ibu terbaring lemah di tempat tidur, di kamar. Saya temenin terus, saya bilang ke ibu, saya nggak mau kuliah bu, saya mau nemenin ibu. Terus jawaban ibu, jangan nak, kamu harus sekolah. Oke. Kalau kamu nggak sekolah, ibu sedih. Akhirnya, bismillah, saya bangkit. Untuk nyenengin hati ibu saya kuliah sambil kerja juga. Casting iklan. Oke. Dan saya udah ceritain juga tuh ke detik.com. Alhamdulillah, honor saya dapat sekian, 100.000, 200.000 sebagai supporting atau figuran. Oke. Sebagian saya kasih ibu saya, sebagian lagi beli baju buat casting lagi nanti. Investasi lah ya. Investasi, kebutuhan ya, dan hal baik ya, nggak beli minuman keras, nggak beli hal-hal yang negatif gitu ya, insya Allah. Dan itu saya percaya melipat gandakan rezeki saya. Oke. Karena itu tadi perintah baginda Rasul yang pertama tadi, ibumu. Gitu. Aku pernah dengar Bang Aldi di Deddy Corbuzier kalau Iya. nggak salah di kontennya. Bang Aldi sampai mandiin ibu itu ya karena stroke itu. Oh iya, kalau ibu saya nggak stroke ngapain saya mandiin? Oke. Sampai nyebokin juga. Terus kenapa nggak? Oke. Kita waktu kecil dicebokin, Oke. terus kita mau nyuruh orang gitu. Sayang dong pahalanya. Respect Bang. Respect. Insya Allah. Oh. Oke Bang Aldi. Kalau sama ibu kan Iya. Bang Aldi sedekat itu. Sekarang ibu masih ada? Bang Aldi? Alhamdulillah masih ada. Semoga sehat-sehat. Insya Allah. Brother masih ada Umi? Alhamdulillah ada. Salam buat minta Umi. doanya. Bilang I love you so much to the bone, to Insya the Allah. moon, to the star. Insya Allah. Buat Umi. Insya Allah. Thank Dan you. ibu-ibu di seluruh dunia, insya Allah sehat, selalu dalam lindungan Allah. Dan untuk anak-anak, sayangi ibumu, ayahmu. Yes. Jangan tunda untuk telepon beliau, jangan tunda untuk ketemu beliau, jangan tunda menyayangi beliau. Mumpung masih ada. Betul. Kalau udah nggak ada, nyesel. Betul, setuju banget. Bang Aldi yang aku Jangan notice. pernah doraka
sama orang tua. Yes. Amin, amin. Insya Allah. Yang aku notice dari Bang Aldi ini ya, dari perjalanan hidupnya Bang Aldi, perubahan yang signifikan mungkin sebenarnya sudah dari dulu ya, Bang Aldi sama agama tuh Oh enggak. religius atau enggak? Nah titik baliknya ketika Bang Aldi tergerak banget tuh karena apa Bang? Kan jujur-jujuran aja ya, nggak semua orang bisa semudah itu dapat hidayah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nanti otomatis bisa dapat hidayah. Tapi ada sebagian orang yang harus dipukul dulu sama kehidupan, baru dia akhirnya sadar kemudian berubah. Kalau Bang Aldi gimana? Apa natural? Apa Bismillah bisa jawab nggak nih? Brother Bismillah bisa jawab nggak? Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, berhasil nggak? Fir'aun berubah nggak? Enggak. Enggak kan? Ya berarti kita harus jemput hidayah kan? Oke. Ya, Nabi yang Allah utus untuk Fir'aun aja nggak bisa merubah Fir'aun kan? Berarti Fir'aun yang harus berubah kan? Tapi wajib nggak kita mengingatkan, saling mengingatkan. Misalkan brother minuman keras di depan saya, ya, boleh nggak saya ngingetin stop bro? Boleh. Boleh kan? Boleh. Atau brother berzina depan saya? Oke. Atau saya berzina depan brother? Brother Bang wajib? Aldi sejak dulu udah punya nilai-nilai itu. Enggak. Nah, kapan Bang mulai tersentuhnya? Ya boleh dibilang, alhamdulillah saya diberikan kesembuhan dari kanker ya. Itu yang berubah Bang Aldi? Insya Allah. Oke. Ya, bayangin bro, kanker. Lu tadi jawab sendiri kan, kita bening nih bro. Ya, gue kemo 6 kali bro. Dan alhamdulillah obatnya baca Al-Quran dan ikhtiar ke dokter. Setelah baca Al-Quran, insya Allah hati kita dijaga, lebih kuat, ya lebih sabar insya Allah. Dan yang pasti doa ibu gua bro. Sure. Ya, udah itu sudah tertulis di Al-Quran semua bro. Betul. Doa paling mujarab itu doa ibu, bukan doa kiai, Betul. bukan doa ustadz, doa ibu. Ya, nggak ada yang bisa bantah. Bukan doa Agim, bukan doa Ustadz Abdul Somad. Ya, yang ngedoain Ustadz Abdul Somad, yang ngedoain Agim juga ibunya kok. Yep. Kembali lagi ke sana, pesan baginda Rasul, ibumu, ibumu, ibumu. Doa keramat bro, doa mustajab, doa ibu. Respect Bang. Insya Allah. Bang Aldi yang ingin Bang Aldi lakukan selama ibu Bang Aldi masih ada, apa Bang? Yang misal masih belum tercapai dan Bang Aldi ingin ngelakuin buat ibu apa? Lakuin yang terbaik aja bro. Sayangi. Dan yang pasti ya udah baca Al-Quran, insya Allah Allah kasih petunjuk mesti ngapain. Oke. Bang Aldi, kalau hubungan Bang Aldi sama istri, sejak Bang Aldi mendeklarasikan Bang Aldi jadi presiden poligami, aku kan belajar psikologi juga lah Bang ya, tahu juga soal hubungan rumah tangga suami istri dan tapi perasaan lo gak tau istri. hubungan gua sama istri gua. Nah betul, itu yang ingin aku tanyakan. Kok bisa? Pembicaraan apa Bang yang bisa bikin hatinya istri Bang Aldi sebesar itu untuk mensupport Bang Aldi mendeklarasikan sebagai presiden poligami? Dan apakah benar-benar mengizinkan jika nantinya? Ini aneh pertanyaannya. Lo harusnya tanya ke istri gua, karena gua bukan istri gua. Oke, pembicaraan apa at least yang... Gini ya, lebih baik gua ngaku presiden poligami apa gua ngaku presiden LGBT? Hal mana yang bikin senang istri gua jadi presiden poligami atau presiden LGBT? Tergantung nilai-nilai istri kita Bang. Ya. Kalau istri kita religius berarti dia akan mendukung nilai-nilai Ya poligami. masalah religius itu dia sama Allah yang tahu. Betul. Kalau nilai-nilai dia progresif, liberal bisa jadi... Istrinya Fir'aun soleha nggak? Soleha. Istrinya Nabi Lut? Kurang tahu. Nggak soleha. Oke. Karena dia disuruh tinggalkan tempat itu sama Nabi Lut. Oke. Dia malah stay. Ya, jadi pembicaraan dengan istri... Rahasia gue bro. Oh, kirain tadi mau sharing. It's okay. Respect, it's okay. Gak apa-apa. Ya lo obrolan lo sama istri lo aja gue gak mau tahu. Tapi yang pasti, lo pengen tahu apa yang kita obrolin, baca Al-Quran udah. Karena yang memberikan pemahaman Allah. Ya, yang membesarkan hati Allah. Gue gak bisa ngebesarin hati istri gue, gak bisa bro. Gue gak mampu itu. Ya, makanya gue bilang, baca Al-Quran. Nah itu doang. Oke, bukan isi pembicaraannya. Tapi istri pernah ditanya nggak, setuju apa nggak dia kalau... Ini soal apa nih, poligami? Poligami, betul. Oke. Lo tanya istri gue.
Dan kalau memang ini misal aku nggak menghakimi atau apa, dan misal ini cuman gimmick strategi supaya Bang Aldi dalam bekerja ya, di mana di dunia entertain kita membutuhkan attention kan, dan aku bisa ngerti banget, dan aku tetap respect. Kalau misal ini maksudnya gue melakukan ini demi mengklaim, betul, terkenal. betul. Kalau Iya. memang itu, Iya. sih dia setia sebenarnya, udah tahu. Iya. Aku. Yes, I know. Okay. Gue melakukan ini supaya emang pengen terkenal. I know. Tapi setelah terkenal mau ngapain bro? Nah, setelah dapat spotlight mau apa? Dan terjawab dari berbagai video ente, Iya. Bang Aldi selalu menyempatkan untuk berdakwah. Harusnya ngapain lagi? Betul. Nah, aku mau tanya nih Bang Aldi. Kenapa Bang Aldi selalu berusaha untuk berdakwah? Padahal kalau aku ngelihat dari responnya orang yang nonton, itu Gue bisa tinggalin hal yang dibully itu kan? betul, kok bisa orang-orang ini 75% sampai 80% tidak merespon dakwahnya Bang Aldi secara positif, tapi Bang Aldi tetap istiqomah tuh, kok bisa gitu? Segala puji hanya milik Allah. Itu jawaban gue. Oke. Dari fakta bahwa mayoritas tidak merespon positif dakwahnya, apa Bang Aldi nggak ada keinginan untuk evaluasi atau merubah metode atau cara supaya aku pinginnya Bang Aldi dakwahnya lebih bagus gitu. Berhenti jadi presiden poligami gitu? Bukan. Dakwah dalam setiap konten. Oke. Dakwah dalam setiap konten menceritakan kisah nabi-nabi misal, supaya masyarakat itu benar-benar berubah atau mungkin. Tadi gue ngomong apa bro? Soal Nabi Lut. Exactly. Gue udah menceritakan kisah nabi-nabi tadi. Apakah Bang Aldi nggak Nabi ingin Ayub. merubah caranya Bang Aldi yang aku tanyakan untuk lebih bisa masuk ke netizen misal gitu? Apa enggak? Be myself aja. Oke. Gak usah didikte orang. Karena kalau didikte itu namanya nanti jadi gimmick pak. Itulah gimmick pak. Oke. Ya. Gini brother, gue manusia biasa yang gak luput dari hilaf maksiat. Oke. Kalau gue maksiat tolong ingetin gue juga untuk stop. Atau gue posting maksiat ingetin gue juga untuk stop. Oke. Hanya sebagai mengingatkan. Sama kayak Nabi Musa mengingatkan Firaun. Hanya sebatas mengingatkan, tidak bisa maksa. Oke. Nggak, yang aku tahu Rasul kan juga menyampaikan ke kita bahwa kalau kamu mau menyampaikan kebaikan, sampaikanlah dengan jalan yang baik juga Iya, gitu. Yang insya Allah. tentunya tidak membuat orang malah memiliki kesan negatif dengan kebaikan yang kita sampaikan. Brother, bismillah. Baginda Rasul menyampaikan isi Al-Quran dianggap apa? Dianggap apa? Awalnya. Pernah dengar kan? Dianggap orang gila kan? Iya, dianggap Ya, gila, orang kafir, Ujian orang sesat. brother. Jadi jangan pernah lu bilang, bro, ya udah lu sekarang dibully, lu dianggap orang gila. Lu nggak usah dakwah lagi. No. Oke. Merubah cara pun nggak merubah metode misalnya. Ya itu lo lakuin aja bro, ngapain lu nyuruh gua? Nggak nyuruh nanya. Iya. Aku nggak pernah nyuruh anyway. Iya, Aku kan nanya. nyuruh itu bro. Lu nggak mau nyuruh cara lu. Lu nanya tapi terkesan menyuruh. Tapi gue bilang, ya sorry bro, hidup gua bro. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini kita kan diskusi ya. Jangan sampai lo ngeblok WA gua ya. Jangan sampai lo ngeblok Instagram gua ya. Ini negara demokrasi bro. Iya bang. Oke. Oke. Bang, thank you for sharing. Insya Allah. Bang Aldi, aku juga pernah nonton Bang Aldi sharing di konten lain bahwa semua yang Bang Aldi lakukan ini adalah ikhtiarnya Bang Aldi untuk memberi nafkah ke keluarga. Insya Allah. And of that, I respect you gitu. Insya Allah. Kalau boleh aku tanya, dengan perjalanan karirnya Bang Aldi kan dengan udah sempat apa ya, jadi aktor, kemudian ke layar lebar, bahkan pernah sekarang di dunia selebritis lagi naik-naiknya. End game-nya Bang Aldi apa? Tujuan? Tadi brother bilang dunia selebritis lagi. Kalau menurut gue sih selebriti nggak ada pensiunnya pak. Betul, di dunia entertain nggak ada pensiunnya. Even itu lo dibilang pas wafat gitu ya, artis senior misalkan. Ya, sekarang usia gue ini menjelang mau 40, sekarang gue usia 38. Gue meniti karir di dunia seni atau dunia entertainment atau dunia hiburan. Itu dari 2001. Saat usia gua itu kurang lebih ya itu pas lulus SMA ya 19 ya. Oke. Berarti udah 20 tahun ya gua Di dunia ini. entertain.
Kalau orang-orang kemarin bilang gua kemarin meninggalkan dunia entertain, enggak Pak. Mana bisa? Oke. Ya kan? Even gua nanti jadi presiden Republik Indonesia pun gua akan disebut artis yang menjadi presiden. Oke. Setelah Rano Karno jadi gubernur kan kemarin, wakil gubernur kan, tetap aja disebut artis. Oke. Jadi Mizwar jadi wakil gubernur tetap. Oke. Nah jadi menurut gua ya dunia artis atau dunia selebriti ya nggak bisa dibilang gua meninggalkan dunia selebriti, enggak. Emang belum ada yang calling aja kali. Oke. Kalau tujuan akhirnya Bang Aldi nanti misal Bang Aldi pingin di titik mana nih di karirnya Bang Aldi? Gini brother ya, ini lu nanya gue jawab ya. Ya. Tujuan akhir, ini akhir bener akhir ya. Di dunia ya. Di dunia. Di dunia ya. Secara karir, untuk menafkahi keluarga tuh. Kalau menurut gue Raffi Ahmad pun nggak bisa jawab loh. Kalau Bang Aldi nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Oke, Bang Aldi, thank you for your time. Thank you Sama-sama. very much udah nyempetin buat ngobrol sama kita, udah memberikan kita pencerahan Insya Allah. dalam konten ini. Bang Aldi, pertanyaan terakhir. Ya. Bang Aldi udah ngerasain perjalanan hidupnya Bang Aldi yang tentu nggak mudah. Dan saat ini di kondisi sekarang ini Bang Aldi, are you okay? Sometimes okay, sometimes not okay. Okay, thank you very much.